Jadi kita juga kan perlu ya membentuk skill bertahan hidup pada anak ketika dia mau berangkat kuliah. Kayak misalnya dia harus bisa on schedule, on track di jam makan, Ya, gitu itu kan. penting juga Karena tuh. kan jangan sampai banyak kan kisahnya ya anak-anak kuliah ini bermasalah lambung misalnya gitu kan. Kenapa nggak makan, lupa Nggak makan, lupa makan atau nggak ada duit untuk makan, Baru atau bad habits kasus. ya. Beda kasus, baru nggak ada duit untuk makan. Bad habits juga ada kan, kayak misalnya dia bisa makan nasi tapi dia malah milih mie instan. Ya. Nah gitu. Atau dia malah milih makanan-makanan yang lebih cepat saji lah istilahnya, kan itu kurang sehat sebenarnya kalau dikonsumsi tiap hari. Nah ini butuh juga si anak ini diedukasi sebelum dia berangkat kuliah gitu ya, atau dibiasakan sebelum dia ke jenjang kuliah itu untuk mengkonsumsi makanan halalan thayyiban gitu ya. Itu terkait dengan jadwal makannya, asupan untuk tubuh, karena untuk istilahnya untuk melakukan apapun kita butuh tubuh yang sehat gitu ya. Tubuh yang sehat, otak bisa encer lah istilahnya untuk mengerjakan ibadah belajarnya gitu kan. Udah gitu dibutuhkan juga istilahnya skill, kemampuan untuk mengurus dirinya terkait kehidupan sehari-harinya, misalnya mengurus pakaiannya, kebersihannya. Kan ada juga tuh yang kamar kosnya tuh penuh sama sampah, ada juga. Iya, ada juga yang sehat, gitu. Kainnya berserakan, kasurnya berantakan gitu. Kan itu kan nanti suasananya tidak kondusif untuk dia belajar gitu. Yakin deh, kalau misalnya rumahnya atau kamar kosnya selalu bersih, insya Allah belajarnya bakalan nyaman, bakal terpikir mikirin apa, punya ide apa, dibanding yang punya kamar kosnya berantakan, sampahnya di mana-mana, jadi banyak nyamuk, banyak semut, dia mau belajar pun malas gitu ya. Masya Allah deh pokoknya. Atau itu gaya belajarnya berantakan baru bisa belajar. Ada memang tipe orang yang dia tidak peduli area sekitarnya, dia bisa belajar, itu yang dikejarnya gitu. Pernah juga sih kenal sama seseorang ya, dia itu memang untuk tingkat konsentrasi itu luar biasa. Dia bisa istilahnya kondisi apapun sekelilingnya dia bisa belajar dan jadi juara terus gitu, juara tahunan gitu, dia bisa istilahnya juara bertahan ya, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya, kuliah beasiswa. Tapi ternyata di kehidupannya itu bukan orang yang pembersih gitu ya, maksudnya mau berantakan mau apa dia bisa gitu fokus seperti itu, dan itu 1:1000 kali ya. Jadi nggak usah dicontoh deh. Istilahnya bukan skill yang perlu ditiru. Kebersihan dan keindahan itu Allah sukai gitu, itu kan nilai ibadah juga. Mending kita fokus ke sana, karena dari situ bakal mungkin kalau misalnya orangnya dulunya pembersih, bisa jadi lebih banyak ide yang bisa muncul gitu, lebih banyak istilahnya kegiatan-kegiatan positif yang bisa dia lakukan gitu dengan kondisi rumah kosnya yang bersih gitu loh gitu. Jadi ini penting banget ya kemandirian untuk menjaga pola hidupnya gitu, apalagi ya terkait makan tadi ya, karena banyak cerita misalnya kepada anak-anak nih di luaran itu malah penyakit lambung gitu ya. Kita juga pernah ya ada teman yang istilahnya kondisi tahun pertama kuliah tuh yang paling sering tuh tipes. Ya, tipes, gitu. Itu kan sebenarnya dari pola makan kan, kalau nggak capean. Nah ini satu lagi nih, istirahat. Cemilan-cemilan aja yang dibanyakin gitu, makan beratnya kurang diutamain gitu, lupa istirahat gitu. Tetap harus dijaga pola hidup sehat ya gitu. Ini yang mungkin kita perhatikan dari sebelum kuliah sudah kita ingatkan, misalnya kalau misalnya dia lupa ya kasih aja nasihat gitu, diingetin aja gitu, polanya harus bisa dia atur ketika dia belum kuliah. Jadi ketika dia kuliah itu ya diingetin juga ketika mungkin dia ada call setiap weekend misalnya, nelfon orang tua, kita tanyalah dulu istilahnya, mungkin yang pertama kita tanyakan gimana ibadahnya lancar, studinya gimana, makannya gimana gitu kan. Jangan sampai istilahnya dia terlantar kondisi makannya karena tidak ada perhatian kita juga gitu. Ya jadi masalah tidur ini kan ya itulah, kalau udah tinggal di kos-kosan gitu kan, asik ngobrol sama kawan, bablas sampai jam 3, jam 4 masih ngobrol gitu kan, besok harus kuliah. Pengalaman lah udah itu.
ujungnya besok kuliah on off Nah, gitu itu ya. kuliahnya Oleng-oleng. kuliah setengah nyawa. Oleng-oleng tahap yang bisa di kalau kalau dulu sih pengalaman dulu sambil kuliah sambil part time ya. Jadi memang beda sih ya ketika kuliahnya fokus sama kuliahnya part time. Ambil part time kerja. Ketika kuliah fokus dapat nilai bagus tuh memang pure kita tuh belajar dapat nilai bagus, banyak yang bisa kita pahami. Tapi ketika sambil kuliah part time karena mungkin banyak lelah secara fisik juga, kuliah nilainya tetap bagus, IP-nya tetap bagus gitu, Tapi nggak tetap paham. di atas standar. Bukan nggak paham, hanya belajar untuk dapat nilai yang bagus aja. Udah nggak mikirin mendalami materi, udah nggak mikir lagi nanti kalau udah lulus mau ngelamar kerja di mana lagi, karena memang udah kerja. Dan waktu itu ya perempuan lah ujungnya pasti dinikahi, nggak akan nggak nyari apa ya, nggak nyari kerjaan tinggi-tinggi banget atau yang wah-wah banget gitu. Hanya saja ya itu aja, mau ingin menyelesaikan kuliah dengan biaya sendiri itu sih. Nah itu ya, jadi ya memang eh, kesehatan fisik ini penting juga gitu ya, penting banget gitu ketika kita bisa kuliah untuk ngatur waktu untuk istirahat gitu ya. Beda fokus memang kalau udah kerja part time, yang penting datang, bisa datang hadiri kuliah, nilainya bagus, saya memang bagus memang di atas rata-rata, nggak jauh-jauh ketika sebelum part time, tapi fokusnya sudah berbeda gitu. Nah, jadi kemandirian apa tadi? Kebersihan diri gitu ya. Ya. Ada kemarin itu sempat tahun berapa ya? Udah beberapa tahun yang lalu itu. Jadi si anak ini ngekos, tapi sama orang tua itu dipasangin CCTV di dalam kamar. Kan sekarang itu kan CCTV udah bisa dipantau dari HP kan. Jadi mau sejauh apapun Itu dipasangnya. privasinya gimana ya? Walah, nggak ngerti juga tuh gimana. Jadi anaknya mau siap terima aja gitu dipasangin CCTV sama orang tua. Itu jadi orang tua itu mantau anak itu di kamar tuh ngapain, belajar jam berapa, makannya gimana. Takutnya kan namanya di kamar ya, maksudnya. Ya sedikit berlebihan sih jadinya ya rasanya. Cuman ya kita juga perlu lah kayak gitu-gitu kali gitu ketika mengawasin. Ini kan sampai kayak gitu kan sebenarnya karena nggak percaya nih anak sudah bisa hidup sendiri sampai digitukan sekali gitu kan. Ya sebenarnya nggak perlu kayak gitu kalau kita benar-benar sudah bisa menguatkan mesin hati anak, baik itu eksistensinya. Tapi sama izin anaknya itu ya kan. Iya, emang anaknya maksudnya kan nanti mengizinkan, gitu. lagi undress lah di kamar segala Ya macam. nggak ngadap ke kamar mandi sih. Ya kan nggak, maksudnya di kamar tuh pakai celana pendek lah dia tidurnya gitu kan. Gelisah juga istilahnya. Ya intinya nggak perlu sampai kayak gitu kali lah kalau kita sudah bisa membangun mesin hati anak itu dengan baik gitu, baik eksistensinya, kasih sayangnya dapat, taat pada aturan Allahnya nggak dapat gitu ya. Nggak perlu lah, cukup kita percayakan kepada Allah kalau sudah seperti itu gitu. Nggak perlu kita sampai pasang CCTV di rumah. Depan pintu kamar anaknya tuh nggak apa-apa lah, ngadep ke jalan ya kan, atau di area umumnya Jadi bang dalam kamar. di dalam kamar tuh. Jadi CCTV kan Agak sekarang risih enak juga kan, ya. bisa pakai wifi, bisa Iya. bisa langsung di HP di mana aja bisa dipantau. Pikiran sih. Gitu. Oke, apalagi Ya. yang mau dibahas?